Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Assalal muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah. Marilah kita seluruhnya terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur akan karunia-Nya, rahmat-Nya, nikmat-nikmat-Nya yang tercurah tanpa henti, tanpa terputus kepada kita seluruhnya. Alhamdulillah, sehingga pada malam yang berbahagia ini kembali kita bisa duduk bermajlis bersama guna melanjutkan pembahasan kita yang sudah kita rencanakan, mempelajari, membaca, mengambil faidah dari kitab Ad-Da' wad-Dawa, penyakit dan juga obatnya, atau sebelumnya sebagai yang kita jelaskan dalam pertemuan yang lalu, kitab ini berjudul Jawabul Kafi liman sa'ala anid dawa'i safi, jawaban yang sempurna bagi orang yang bertanya tentang obat penawar yang menyembuhkan. Karena sudah kita sampaikan juga dalam pertemuan yang lalu, ditulisnya kitab ini itu ada sebab seorang yang bertanya kepada beliau, ya, yaitu Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Syekhul Islam, ya, Al-Allamah Al-Mutkin Al-Hafidh, ya, seorang yang cerdas, yang banyak mengkritisi, ya, berkaitan dengan pemahaman-pemahaman dalam agama ini. Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Syekh Taqiyuddin Abi Bakar, yang lebih dikenal tadi dengan nama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, ya, semoga Allah senantiasa memberikan tambahan karunia-Nya kepada beliau. Dikisahkan dalam mukadimahnya, ya, pengantarnya dari beliau penulis kitab ini, ya, suatu ketika mendapatkan pertanyaan, ya, apa nasihat dan saran para ulama, ya, semoga Allah meridhai mereka seluruhnya, merahmati mereka seluruhnya, kepada seorang yang sedang
tertimpa satu cobaan, ya, satu penyakit yang ini tidak disebutkan perinciannya, tapi sudah kita sampaikan dalam pertemuan yang lalu ada dua jenis penyakit itu. Bisa penyakit hati, ya, yaitu apa yang berkaitan dengan batin kita, dan yang paling parahnya adalah akidah yang sesat, yang menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW. Demikian pula kebid'ahan yang di hati, demikian pula penyakit-penyakit yang lain dari hasad, dengki, ya, dan seterusnya. Atau bisa jadi juga penyakit yang kedua, yaitu penyakit fisik. Yang jelas ini Masya Allah, yang bertanya Allah beri taufik, Allah beri hidayah, dia menyadari akan apa yang ada pada dirinya, menunjukkan hatinya masih hidup. Karena kalau orang hatinya sakit atau mati, naudzubillah min dzalik, tidak terasa, ya, akan penyakit-penyakit hati tersebut. Sebagaimana jasad kalau sudah mati ya nggak kerasa, mau disayat-sayat juga nggak kerasa. Ya subhanallah. Bahkan orang ini menjadi penyebab kebaikan yang banyak. Dari pertanyaannya, ya, muncullah kitab yang kita bahas ini tadi, yang Masya Allah dijawab dengan panjang lebar dari pembahasan-pembahasan yang ada dalam kitab ini, ya, begitu. Jadi orang tadi menyadari apabila cobaan tadi, ya, cobaan tersebut terus berlangsung, tidak ditangani, ya, tidak diterapi, itu bisa membawa kerusakan baik dalam dunianya maupun dalam akhiratnya. Padahal orang ini sudah berusaha, ya, untuk mencari obat, untuk mencari penyembuh, ya, dari apa yang dia rasakan dari sakit tersebut. Akan tetapi, ya, Allah Subhanahu wa taala belum menghendaki kesembuhannya, ya, sampai kemudian bertemulah dengan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, ya. Maka beliau menanyakan hal itu kepada Al-Imam Ibnu Qayyim, dan di akhir pertanyaannya mendoakan kebaikan. Dan ini adab yang bagus bagi orang yang bertanya. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada orang yang mengulurkan pertolongan untuk membantu sama yang tengah tertimpa tadi musibah, tertimpa ujian. Allahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba tadi menolong saudaranya. Al jaza min jinsil amal. Sungguhnya balasan berhenti sesuai dengan amal-amalnya. Ya, berikanlah fatwa kepada kami, berilah kepada kami penjelasan, ya, bayan. Semoga Allah memberikan rahmat dan ganjarannya kepadamu wahai Syekh. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim mulai menjawabnya dengan membawakan apa yang sudah kita sampaikan sebagiannya dari pertemuan yang lalu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah-hikmahnya yang tinggi menjadikan sesuatu itu terjadi ada sebab-sebabnya. Ada hukum sebab akibat. Ya, hukum sebab akibat. Ya, di antaranya masalah ini. Ya, dalam hadis Sahih Bukhari dan juga Sahih Bukhari disebutkan dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, Rasul mengatakan, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifaan. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan satu penyakit pun kecuali mesti juga menurunkan obatnya. Dan dalam riwayat yang lainnya, riwayat Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah, Rasul mengatakan likulli da'in dawa. Setiap penyakit mesti ada obatnya, mesti ada penawarnya. Fa idza usiba dawa'ud da' bara'a biiznillah. Kalau kemudian obat tadi, ya, mengenai kepada penyakitnya, maka akan sembuh biiznillah. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
Karena hukum sebab akibat itu tidak selalu. Tidak selalu. Kadang seorang bisa jadi sudah mengambil sebab-sebab, bahkan bisa jadi sebab-sebab yang syar'i, dan juga sebab-sebab yang sudah teruji, terbukti secara ilmiah, ya. Akan tetapi semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada pentakdir, ya, pengatur, pemilik, penguasa, pencipta alam semesta ini. Ya, bahkan kemarin sudah kita sampaikan, api saja itu yang asalnya membakar, gitu. Api asalnya membakar. Kalau Allah kehendaki dia nggak bakar, nggak bisa bakar juga dia. Ya, sebagaimana kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Khalilur Rahman, ya, dibakar oleh kaumnya. Ya, asalnya api sebab untuk kemudian terbakar, hangus, hancur itu orang, jadi abu mungkin ya, sebagaimana kayu kita lihat yang terbakar. Tapi Allah dengan kuasanya mengatakan kepada api dalam kisah tersebut, ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadi kamu dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Ya, maka Ibrahim meskipun zahirnya masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yang bergejolak, yang dirasakan oleh mereka panas. Ya, bahkan burung aja nggak sanggup lewat di atasnya saking panasnya. Lewat di atasnya mati. Ya, bahkan mereka dikisahkan melemparkannya nggak bisa dengan tangan-tangan mereka. Karena kalau lemparkan dalam api dengan tangan mereka nggak nyampe. Panas betul, harus jarak yang jauh. Jarak jauh pakai tangan nggak mungkin. Pakai manzanik, ketapel besar ibaratnya. Dilempar dari jarak jauh Ibrahim itu. Itu yang dirasakan, dilihat, membakar, memberangus. Ya, tapi tadi Allah yang menjadi Robnya api, pencipta api, penguasanya api. Allah berkehendak bisa jadi, walaupun tadi ada hukum sebab akibat. Allah katakan kepada api, ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Hai api, jadi kamu dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Fa aradu bihi kaidan faja'alnahumul asfali. Mereka ingin membuat makar, ingin buat tipu daya kepada wali-walinya Allah, bahkan Khalilullah, ya, tingkatan paling tinggi dalam mahabbah. Hanya 2 orang, Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW sebagai Khalilnya Allah. Mereka ingin memperdaya kekasihnya Allah. Fa'aradu bihi kaidan faja'alnahumul asfalin. Maka kami jadikan terbalik, mereka yang rendah, mereka yang hina, mereka yang gagal. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida, ya, dan seterusnya dari takdir dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya termasuk poin besar yang perlu dipahami, na'am, kita diperintah mengambil sebab-sebab. Baik itu sebab-sebab keselamatan, masuk surga, atau sebab-sebab terhindar dari mudarat, dari bahaya, terhindar dari api neraka, atau yang lainnya dari masalah-masalah dunia kita. Karena Allah dengan hikmahnya menjadikan ada sebab akibat. Ya, kalau ingin sehat kan gitu ya, ada sebabnya. Hati-hati makannya, bikin olahraga dan seterusnya. Itu sebab. Tapi kalau orang itu lagi sakit aja, tanpa ada sebab juga bisa jadi. Kalau Allah menghendaki, begitu. Ada orang ingin punya anak, gimana sebabnya? Ya nikah. Itu nikah, tapi kadang-kadang sudah nikah juga nggak punya anak, walaupun sudah dicampuri istrinya. Karena apa? Semua kembali kepada Allah. Sampai orang sakit yang jadi pembahasan kita, sudah ngambil sebab-sebab dari berobat, yang bahkan bisa jadi bukan cuma satu obat, beraneka ragam obat, bahkan beraneka ragam sebab-sebab. Ya, bukan cuma obat yang dia lakukan untuk bisa sembuh, tapi tetap semuanya kembali kepada Allah yang di atas langit sana. Makanya nggak boleh bersandarnya kepada sebab, nggak boleh bersandarnya kepada sebab, tapi bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita nggak boleh meninggalkan sebab. Ya, harus kerja, harus usaha, tapi bersandarnya kepada Allah, karena semuanya kembali kepada
Allah Subhanahu wa taala. Dan enggak boleh juga ikhwah nanti kita itu menentukan sebab-sebab sendiri. Ini sebab tanpa dalil. Ya, tanpa dalil dari Quran, dari hadis. Ya, atau tanpa bukti-bukti ilmiah. Ada nanti sebab yang syar'i, ada sebab yang qadari. Sebab yang syar'i yang kita ketahui dengan dalil. Misalkan amal soleh itu sebab untuk datangnya rahmat Allah, ampunan Allah, sehingga masuk surga. Madu, obat, ya, disebutkan sebab. Habatus sauda, ya, sebab disebutkan. Ruqyah yang syar'i itu sebab disebutkan dalam dalil-dalil. Ya, ini namanya sebab-sebab yang syar'i. Ada juga nanti sebab yang qadari, yaitu yang diketahui sebagai sebab dengan penelitian ilmiah. Ya, misalkan dicek darahnya, ini emang darahnya mengandung bakteri, ya, atau mengandung virus. Terbukti ilmiah, ada, bisa dibuktikan. Sehingga dengan sebab ini dia sakit ini, sehingga harus diserang itu virusnya, harus dimatikan dengan cara mungkin suntik lah, mungkin apalah begitu ya. Dari yang sudah terbukti ilmiah. Mungkin dari penelitian, ya, akar-akar, daun-daun, tumbuh-tumbuhan diteliti mengandung zat ini, mengandung unsur ini, dicoba, dites, ternyata benar. Ini namanya sebab yang qadari. Yang seperti ini boleh kita katakan sebagai sebab. Ini ada dalilnya. Mungkin syar'i, mungkin qadari. Tapi kalau nggak ada dalil syar'i, nggak ada juga dalil qadari, ini nggak boleh. Dalam pembahasan tauhid, seorang yang menyatakan ini sebagai sebab padahal nggak ada dalil syar'inya, nggak juga terbukti secara ilmiah, ini bisa masuk syirik. Bisa masuk kategori syirik, seperti orang pakai jimat. Ya, dari gelang, cincin dan semisalnya, atau benang yang diikatkan di tubuhnya, dia yakini itu sebagai sebab tolak bala. Padahal nggak ada dalilnya, nggak ada dalil syar'inya, bahkan juga nggak terbukti secara ilmiah. Ya, nggak ada terbukti secara ilmiah. Ini syirik, walaupun syiriknya syirik kecil. Walaupun syiriknya syirik kecil, kalau dia masih meyakini Allah, ya, yang menyebabkan itu cuma sebab saja. Tapi kalau dia meyakini itulah yang secara sendirinya datangkan manfaat, nolak mudarat, benda tadi, ini sudah syirik akbar nantinya. Begitu, makanya hati-hati. Bagaimana yang disinggung Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, banyak orang menyangka nazar itu sebab untuk bisa sampai kepada tujuan. Ya, pengen sembuh, bernazar. Nanti kalau saya sembuh, mau puasa, mau infak, mau sedekah. Sekarang mana dalilnya? Nazar itu sebab cepat sembuh, nggak ada dalilnya. Bahkan nazar itu sendiri makruh, para ulama mengatakan. Bahkan sebagian mengharamkan. La yastakhrij illa minal bahil. Nggak keluar itu nazar kecuali dari orang yang bakhil. Itu orang yang pelit, mau sepuasa aja, mau sedekah aja, minta syarat sembuh dulu. Atau kalau diterima di perusahaan ini, diterima di kelas ini yang dia inginkan, baru dia mau begini amal soleh. Mana dalilnya nazar mempercepat keinginan, terwujudnya cita-cita? Nggak ada dalilnya. Ya, bahkan itu perkara yang makruh, bahkan sebagian mengharamkan begitu. Atau seperti keyakinan sebagian orang-orang yang terkena subhat dalam masalah akidahnya, berdoa di kuburan tertentu sebab lebih mustajab, sehingga ada wisata religius menuju makam-makam keramat. Ini perlu dalil, ya, perlu dalil. Bahkan ada juga yang menjadikan benda-benda haram sebagai obat. Anaknya kejang-kejang, ya, stip-stip, suruh ngencingi ibunya, sama ibunya sudah dikencingin. Bahkan bila perlu sampai ketelan katanya.
Dan yang paling josnya kalau baru bangun tidur. Ini siapa yang ngajari kayak gini nih? Sejak kapan yang najis jadi obat? Kita suruh bersih-bersih, kalau kena itu malah dikencingi anaknya. Bahkan suruh minum. Pertama yang keluar itu kata ibu jarab. Subhanallah. Ini dari mana itu coba? Ini kebatilan. Ya, wong yang sudah syar'i saja itu nggak boleh bersandar kepadanya. Tawakal, sandar kepada Allah yang menyembuhkan. Begitu. Apalagi yang nggak ada dalilnya, yang haram lagi. Ya, ini berkaitan masalah sebab akibat. Naam, kita suruh bekerja, suruh berusaha. Nggak boleh pasrah dengan takdir. Kita cari takdir yang lain. Kita nggak tahu takdir kita kan. Takdirnya sakit, tak cari takdir sembuh. Saya minum ini, saya berobat ini. Tapi tadi yang syar'i, yang ilmiah, yang diizinkan syar'i. Bersama itu nggak boleh bersandar dengan sebab tersebut. Tetap bersandar kepada Allah. Begitu. Ya, jadi dibawakan oleh beliau dalil-dalil tentang masalah adanya penyakit dan obatnya. Makanya judulnya jadi ad-dawa dawa. Ya, asalnya tadi judulnya Al-Jawabul Kafi liman sa'ala anid dawa'i syafi. Jadi jawaban yang lengkap bagi orang yang bertanya obat yang menyembuhkan. Itu judulnya. Tapi katakan yang berikutnya diubah jadi dawa. Begitu. Yang ada malah sebagian orang, bahkan sebagian ulama menyangka itu kitab yang lain. Padahal sama kitab itu juga. Cuma tadi judulnya ada dua yang terkenal, yang masyhur. Baik. Kemudian juga dalam hadis yang lain dalam Musnad Imam Ahmad, ya, dari sahabat Usamah bin Syarik, Nabi bersabda, "Innallaha lam yunzil da'an illa anzalallahu sifaan." Sungguh Allah tidak menurunkan satu penyakit kecuali pasti juga menurunkan obatnya, penawarnya. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Yang ngerti, yang nggak ngerti nggak ngerti. Karena ini butuh hibrah. Ini butuh penelitian, butuh belajar kepada ahlinya yang sebelumnya sudah ngerti. Begitu. Dan dalam hadis yang lainnya juga disebutkan, innallaha lam yadha da'an illa wada'a lahu syifaan. Allah tidaklah meletakkan satu penyakit kecuali juga meletakkan obatnya. Ya, illa da'an wahidan, kecuali satu penyakit. Faqalu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma huwa? Sakit apa itu? Ya, qal al-haramu. Al-haramu, penyakit tua. Enggak ada obatnya. Ya, udah tua minum obat jadi muda lagi. Enggak ada. Ya. Obat awet muda enggak ada. Bohong itu yang bilang awet muda itu. Tambah terus kok umurnya. Ya. Ya, ditipu bisa, rambut yang ubanan pilok. Ya. Tapi hakikatnya enggak bisa. Enggak ada obatnya, ya, begitu. Lah ma'syaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis-hadis tersebut yang memberikan faedah kepada kita bahwasannya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya, penuh dengan hikmah-hikmah. Tidaklah Allah menurunkan satu penyakit kecuali juga ada obatnya. Dan di sini pembahasan penyakit dan obatnya seperti yang kita sampaikan tadi atau yang kita sampaikan kemarin, bukan cuma masalah penyakit hati, bukan hanya masalah penyakit hati, tapi juga penyakit badan, fisik. Ya, lahir batin ada penyakit, lahir batin ada obatnya juga. Obat penyakit hati ada, obat penyakit fisik juga ada. Sebagaimana penyakit hati ada, penyakit fisik juga ada. Begitu. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an telah menyebutkan bahwasanya Al-Qur'an obat. Al-Qur'an adalah obat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Fussilat ayat 44. Allah mengatakan, ya, qul huwa lilladzina amanu
hudaw wa shifa. Katakan wahai Nabi Allah, huwa, dia yang dimaksudkan adalah Al-Qur'an. Ya, dia adalah apa? Lilladzina amanu huda, petunjuk bagi orang-orang yang beriman, wa shifa, dan obat. Demikian pula firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 82, Allah mengatakan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an apa-apa yang menjadi obat, ya, obat penawar, wa rahmah, dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya, begitu. Dan sudah kita sampaikan dalam pertemuan yang lalu contoh ketika sebagian para sahabat pernah dalam satu perjalanan, ya, hadis dalam Sahihah ini Bukhari Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, ya, mengisahkan sebagian para sahabat yang dalam keadaan safar kemudian tiba, ya, sampai di satu perkampungan Arab, kemudian mereka minta kepada penduduknya untuk menjamu mereka sebagai tamu, ya, haknya tamu untuk dijamu, tapi sayang penduduk desa tersebut menolak, ya, sehingga tak lama kemudian pimpinan dari penduduk tersebut, kaum tersebut, tersengat binatang berbisa sampai nggak bisa jalan, bahkan nggak bisa berdiri. Dan penduduk kampung tadi sudah berusaha mengobati, ya, pimpinannya tadi dengan apa yang mereka bisa, tapi qadarullah belum juga ada kesembuhan bagi pimpinannya, sampai mereka kemudian teringat dengan rombongan para sahabat tersebut. Coba kalian datangi rombongan tadi, ya, bisa jadi mungkin saja ada di antara rombongan tadi yang bisa mengobati pimpinan kita, ya. Maka penduduk kampung tersebut mendatangi rombongan Rasulullah SAW, kemudian menghabarkan kepada para sahabat tadi akan pemimpin mereka yang tersengat binatang berbisa, sehingga kemudian sakit, tidak bisa berdiri, tidak bisa berjalan. Adakah di antara kalian yang bisa mengobatinya, menyembuhkannya? Ya, sampai kemudian terjadilah di situ akad, ya, akan diupah kalau kemudian sukses dalam penyembuhannya. Maka dikisahkan berdirilah, ya, salah seorang sahabat, ya, membacakan kepada pimpinan kaum tersebut apa? Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah diruqyah. Penyakit apa ini? Penyakit apa ini? Batin apa fisik? Fisik itu. Penyakit fisik diobati Al-Fatihah. Ya, jadi setelah mereka sepakat untuk memberikan sejumlah kambing sebagai bayarannya, maka sahabat Rasulullah SAW, salah seorang dari mereka pergi ke tempat kepala dusun tadi, kepala kampung tadi, lalu memberikan tiupan yang diiringi dengan sedikit ludah, ya, jadi dibacakan tadi Al-Fatihah kemudian ditiup, ya, sambil ada sedikit ludah pada sakitnya tadi. Kemudian tiba-tiba, ya, kepala dusun, kepala kaum tersebut, ya, sembuh seolah-olah tidak pernah terkena sengatan binatang berbisa, bisa bangkit, bisa berjalan tanpa ada bekas sedikit pun. Subhanallah. Dan ini dikisahkan dalam kisahnya, mereka sampaikan kepada Rasulullah akan apa yang mereka lakukan, dan Rasul tidak mengingkari. Ya, menunjukkan apa? Hal ini adalah perkara yang dibolehkan, bahkan disyariatkan. Kalau kita membaca penjelasan para ulama tentang ucapan Rasulullah, ya, Rasul mengadu kepada Rabbnya, Rabbi inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang ditinggalkan. Kata para ulama, bentuk-bentuk meninggalkan Quran, menghajar Al-Qur'an banyak. Yang itu dikeluhkan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya kita jangan sampai masuk kena ayat tersebut.
Ada menghajar Quran dalam artian nggak membacanya, ya, nggak pernah dibaca. Ini menghajar Al-Quran. Ada menghajar Al-Quran dalam bentuk nggak pernah ditadaburi, nggak pernah direnungi, baca, tapi nggak ada keinginan ngerti artinya, ngerti maknanya, apa isinya. Kan kita kan begitu ya kebanyakannya, baca tok lah. Ya, ya, ya. Ada nggak yang pernah baca terjemahan sampai selesai? Hatam terjemahan. Kalau bacanya hatam, saya yakin udah banyak di sini. Bahkan mungkin yang sudah tua udah puluhan kali mungkin hatamnya. Mungkin tapi ya. Sekarang yang hatam sampai selesai terjemahannya, belajar bahasa Arab nggak mau, susah katanya. Baca terjemahannya nggak mau juga, terus piye? Padahal Allah katakan liyadabbaru ayatihi, sudah ditadaburi. Bahkan Allah katakan afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Dan terus banyak bentuk-bentuk hajar Quran, termasuk menghajar Al-Quran tidak menjadikannya sebagai obat. Begitulah menjelaskan, tidak menjadikannya sebagai obat, padahal nasnya sudah jelas tadi kita sampaikan, ya, bahwasanya apa? Al-Quran sebagai obat, tidak dijadikan sebagai obat. Nah, ini termasuk bentuk menghajar Al-Quran. Nah, kisah ini kisah para sahabat yang meruqyah kepala kampung yang terkena sengatan sedang berbisa. Ini pernah dipraktekkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Jadi beliau pernah tinggal di Mekah selama beberapa waktu, dalam kisahnya di bukunya ini, ya, yang kemudian waktu itu sedang kesulitan masalah obat-obat, ya, masa sulit, masa susah. Beliau sedang terkena penyakit, ya, sulit, masalah pengobatan susah, akhirnya beliau praktekkan ini. Bagaimana mengobati dengan ruqyah yang syar'i. Dan ternyata apa kata beliau? Dan saya banyak ngambil faedah. Banyak penyakit-penyakit sembuh dengan di ruqyah tersebut, ya. Namun apa yang namun ini? Namun ada satu permasalahan yang harus dipahami dan diperhatikan, ya, bahwasanya zikir-zikir, ayat-ayat, doa-doa ataupun obat-obatan yang digunakan untuk meruqyah, untuk penyembuhan, walaupun pada hakikatnya bermanfaat dan mampu menyembuhkan, begitu kan nas Qur'annya, obat dia, penawar, asalnya bermanfaat, menyembuhkan asalnya, akan tetapi namun tetap saja mempunyai ketergantungan terhadap keadaan tubuh penderita dan kuat pengaruhnya yang mengobati. Ya, jadi bacaan Qur'annya itu gimana ampuh? Ini butuh kepada siapa? Yang ngobati. Yang ngobati ini orangnya akidahnya sahih. Gitu. Dia seorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bacaannya itu beda tentunya ya dengan seorang yang enggak ngerti Allah, enggak ngerti kitabullah. Antum sama-sama baca Al-Fatihah, ya baca. Cuman pemahaman ilmu faedah yang bisa diambil dari Al-Fatihah apa sama? Beda-beda. Tadi ada yang baca tapi enggak ngerti artinya, blas. Ada yang ngerti dikit-dikit. Ada yang ngerti dikit-dikit, ada yang ngerti hampir seluruhnya. Nah, ini yang bacanya pengaruh. Ya, pengetahuan dia akan Quran, akidahnya, ibadahnya berpengaruh dari bacaannya tadi. Demikian pula yang diobatinya. Yang diobatinya juga ini. Ya. Kalau orangnya ini musyrik, diobati pakai Quran ya enggak mempan mungkin kan. Dia bersandarnya bukan dengan Quran. Enggak percaya malah dengan Quran. Kata dia duluan mana primbon sama Quran. Malah dahulukan primbon. Ada orang kayak gitu loh. Orang Islam itu bukan orang kafir. Orang kafir mah enggak usah dibahas. Orang Islam ketika disampaikan Quran gini bantah. Duluan mana mas primbon sama Quran katanya. Asli itu ada. Sehingga dia kalau hidup itu mau bangun rumah, mau hajatan,
Mau apa itu primbon jadi prinsipnya. Hari apa, jam berapa, malam apa siang. Sering mantengi rumahnya gitu. Di depan rumahnya. Ngapain? Nah yang kayak gini sakit, datang antum meruqyahnya. Ya, gimana ini? Oh dianya aja nggak mau sembuh dari penyakit-penyakit hati tadi kan, nggak merasa sakit olah dia ini. Jadi ada perlu diperhatikan faktor yang bacanya ya dan faktor yang diobati. Makanya perlu taklim, perlu diberi pemahaman. Antum bacakan Quran di ruqyah rumahnya gambar-gambar melulu, gambar-gambar bernyawa, ada anjing juga di situ. Gimana malaikat rahmat mau masuk? Kan gitu ya? Ya apa ya? Jadi bukan asal baca, asalnya bermanfaat mestinya, asalnya mengobati mestinya. Cuman tadi ada pengaruh yang bacakan sama yang dibacakan, harus dipahamkan dulu. Akidah ini harus lurus dulu akidahnya, baru toh sudah lurus saja ini misalkan ya. Kadang-kadang nggak mempan juga loh, ya apa enggak? Kan semua kembali kepada Allah yang di atas sana. Dia sudah mengambil sebab-sebab syar'i, ruqyah syar'iyah, udah minum madu, habatus sauda, zikir-zikir wirid-wirid dia baca, zikir pagi, zikir petang, adab-adab keseharian nggak lupa dari zikir-zikirnya. Masih kesurupan juga kadang, masih kena guna-guna juga. Mungkin nggak? Ya mungkin saja kalau Allah kehendaki. Rasulullah pernah nggak diguna-guna? Rasul pernah kena sihir? Pernah. Yang itu diingkari sebagian orang. Masa Rasul kena sihir katanya? Loh, Rasul menungso juga loh. Rasul manusia juga, tapi Allah jaga untuk membuktikan dia Rasul, dia manusia juga gitu loh, walaupun Rasul. Berlaku padanya apa yang berlaku pada manusia. Rasul juga sakit nggak Rasul itu? Nggak pernah sakit loh. Rasul juga sakit, bahkan sakitnya kan lama itu ya, berhari-hari ketika mau meninggalnya. Padahal beliau ahlinya Quran. Karena semua kembali kepada Allah. Itu sudah ikhtiar bahasa orang sekarang ya, ikhtiar yang syar'i. Itu juga masih kembali kepada Allah, apalagi sudah ikhtiarnya syirik. Wah kacau ini. Kok sembuh? Lah gimana kalau sembuh? Pawang hujannya berhenti hujannya itu. Komat kamit dia muter-muter gini. Jadi viral. Berhenti hujannya. Yakin? Tetap kita nggak boleh yakin. Nih di tengah laut dihantam badai, ombak, angin kencang. Ada orang teriak, "Ya Syekh." Ya Syekh dia panggil, bukan ya Allah. Atau ya Rasulullah yang dia panggil. Agisna, agisna, agisna. Tolong kami ya Allah, bantu kami. Bukan ya Allah tadi ya, salah. Udah biasa ngomong Allah sih. Tolong kami ya Syekh. Berhenti badainya. Kita harus yakin, lah bukan karena Syekh itu, kebetulan itu istidraj, pemanjaan dari Allah biar semakin jauh dalam kesesatan, Allah adab seketika. Orang yang berakidah lurus tauhid rububiyah hanya milik Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang menguasai, Allah yang ngatur, semua di tangan Allah. Kok ada orang tadi dikencingi anaknya sembuh? Percaya nggak? Nggak jadi dalil. Berhasil nggak jadi dalil itu benar. Karena ukuran bukan berhasil. Ukurannya apa? Sesuai nggak dengan syar'i? Ada nggak bukti ilmiahnya? Begitu. Kalau nggak sesuai dengan syar'i, tetap kita diuji akidah itu berarti. Kita katakan tetap batil. Bukan karena orang tadi, tapi kebetulan pas Allah menghentikan saja itu. Pas kebetulan sembuh, kebetulan berhenti. Bukan karena dia. Karena kita tetap berakidah apa? Lurus. Hanya Allah yang bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak mudarat. Baik. Kita azan dulu, nanti baru kita sambung lagi. Wallahu a'lam bishawab.
Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Baik, disinggung tentang ruqyah, ya, pengobatan, ya. Cuma tadi asalnya nas Quran sudah menyebutkan bahwasanya Al-Quran itu sebagai penyembuh, sebagai obat. Secara asal berpengaruh, bermanfaat, menyembuhkan. Cuman tadi, ya, Allah dengan hikmahnya menjadikan ada sebab-sebab yang perlu diperhatikan ketika ingin meruqyah, baik bagi yang meruqyah atau yang diruqyah, ya. Apabila jiwa penderita mampu menerima ruqyah dan ta'awud tersebut dengan sempurna,
Sementara pihak yang meruqyah memiliki pengaruh dan semangat kuat, maka ruqyah tentu akan memberikan efek positif dan bisa menghilangkan penyakit. Tapi ingat, semua dengan izin Allah. Tapi ruqyah termasuk penyembuh syar'i. Ruqyah termasuk obat yang syar'i datang penyebutannya. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim membahas doa. Termasuk penyembuh adalah doa. Ya. Hal yang sama juga terjadi pada doa. Sungguhnya doa termasuk sebab yang paling kuat untuk mendapatkan keinginan dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak dikehendaki. Doa, ikhwah, sangat agung dalam agama Islam. Bahkan kita itu sebagian dijelaskan tadi ya, jangan terlalu bersandar dengan kekuatan kita. Ya, nih ahli, nih pakar nih. Itu ilmunya belajar sampai mana-mana. Kadang lupa bersandar kepada Allah. Ya, bersandar kepada ilmunya, kekuatannya, kekuasaannya. Biasanya kalau orang itu masih belum bergantung penuh kepada Allah, Allah tinggalkan. Ya, Allah nggak mau disekutukan. Ya, makanya kalau orang sudah pasrah, bongkoan kepada Allah, maksudnya orang itu sudah kerja ya, sudah usaha kemana sini, nggak sembuh-sembuh, dah pasrah dia kepada Allah, itu malah bisa jadi Allah datangkan kesembuhan. Ketika hati sudah ibaratnya 100% bersandarnya kepada Allah. Tapi ketika dia masih merasa bisa sendiri, oh berobat sini, berobat sana, saya punya teman-teman ahli pengobatan, duit saya banyak, sawah saya lebar, ini biasanya malah Allah lepaskan yang kayak gini. Allah, maka ada di antara doanya apa dalam kita zikir pagi, zikir petang? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai zat yang maha hidup, lagi tegak dengan sendirinya, nggak butuh kepada makhluk-makhluknya, bahkan makhluknya yang bergantung butuh kepada Allah, fakir kepada Allah. Bi rahmatika astaghits, dengan perantara rahmatmu ya Allah. Astaghits istighosah itu minta bantuan, biasanya berkaitan dengan bala, bencana, penyakit, baik yang sudah menimpa atau akan menimpa. Kalau akan menimpa, minta ditolak berarti. Itu istighosah. Atau kalau sudah terjadi malapetaka tadi, minta dihilangkan, minta diangkat. Itu istighosah. Tolabul ghaus, minta bantuan. Biasanya ketika terjadi malapetaka, penyakit dan seterusnya. Bisa dua bentuknya, kalau belum terjadi minta ditolak. Gunung udah mau meletus, belum meletus, semua sudah gejala-gejala, istighosah, minta bantuan kepada Allah agar nggak meletus. Atau kalau sudah meletus, sudah terjadi ya banyak bencana, sudah minta diangkat itu ya akibat-akibat buruk dari bencana tersebut. Ini ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, perbaiki semua urusanku. Sandar kepada Allah. Wala takilni ila nafsi tarfat ain. Jangan engkau pasrahkan kepada diriku sendiri. Allah tinggalkan kita walau sekejap mata. Kalau Allah tinggalkan kita walau sekejap mata, habis kita, hancur kita. Ini ikhwah, kekuatan tawakal, kekuatan kepasrahan. Biasanya ketika hati sudah kemudian kerja sana kerja sini, ngandalkan tadi, gagal semua, tinggal pasrah udah kepada Allah. Biasanya di situ baru Allah tolong. Di sini nanti rahasianya, doa orang-orang yang dizolimi, doanya orang yang safar, ya mustajab, karena kondisinya melas, gitu. Kondisinya dia begitu hancur dia. Dizolimi orang, nggak bisa balas, nggak bisa ngambil haknya. Ya nggak ada antara dia dengan Allah hijab dari doanya. Bahkan kata para ulama, sekalipun dia orang kafir, sekalipun dia orang kafir, tapi dia dizolimi,
Dia minta, bisa dikabulkan. Karena dia nggak punya lagi tempat bergantung untuk mengambil kembali hak yang diambil, hanya kepada Allah. Ya, jadi termasuk obat usaha doa. Bahkan dia termasuk kata Syekh di sini, ya, merupakan sebab yang paling kuat. Jadi orang sudah berdoa itu jangan dikatakan nggak ngambil sebab. Kamu di rumah aja, di rumah saya berdoa kok Pak gitu. Saya sholat, saya minta kepada Allah. Dia sudah usaha berarti itu. Bahkan itu usaha yang paling besar. Dari sisi mana? Dari sisi ketergantungannya kepada Allah. Bukan berarti saya gembosi yang kerja ya usaha lah. Tapi hendaknya yang kerja, yang usaha, yang diberi kecerdasan, diberi ilmu, diberi kekuatan, jangan lupa diri. Ya, bahwasanya kita nggak akan sukses tanpa bantuan dan pertolongan Allah. Jangan bersandarnya kepada kepintaranmu, kecerdasanmu. Itu kufur. Sandarkan nikmat kepada Allah. Jangan seperti Qarun. Apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Hanyalah aku dapatkan ini semua karena ilmu yang ada padaku. Ayo. Ya, Allah itu cinta, senang dengan hamba yang ngerengek kepada Allah. Ya, minta kepada Allah. Dia ungkapkan kelemahannya. Dia ungkapkan ketidakberdayaannya. Ya Allah, saya fakir, ya Allah, saya lemah, ya Allah. Tolong saya, ya Allah, bantu saya, ya Allah. Allah senang dengan seperti itu. Dan Allah benci, nggak suka dengan hamba yang nggak mau doa sama Allah, dengan hamba yang nggak mau minta sama Allah. Kalau kita nggak suka diminta-minta, mungkin sekali dua kali masih senyum lah, 3 kali udah mulai berubah wajahnya. Besok-besok, wah udah sumpah serapah dia. Kamu ini minta aja kerjaannya. Donasi lagi. Lama-lama berubah dia. Tapi kalau Allah marah, malah murka kalau hamba nggak mau minta sama Allah. Kenapa? Karena hamba yang nggak mau minta sama Allah 2 cuman kemungkinannya. Yang pertama sombong, merasa sudah serba kecukupan, gak butuh sama Allah. Naudzubillah min dzalik. Ya, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Betul, memang manusia itu suka melampaui batas ketika merasa dirinya sudah serba kecukupan. Tantang petenteng kayak Qarun. Belum tahu dia. Lihat Qarun itu apa hasil akhirnya? Rumahnya, dianya, hartanya ditelan bumi. Mudah bagi Allah ikhwah, sangat-sangat mudah. Ya, ini yang pertama. Ngapa Allah murka, Allah benci dengan hamba yang nggak mau doa sama Allah, nggak mau minta. Yang pertama sombong. Yang kedua mungkin hamba tadi putus asa. Allah juga nggak suka sebenarnya putus asa. Allah ingin hamba itu semangat, optimis, kerja, usaha, begitu. Allah nggak senang dengan hamba yang putus asa. Udah doa terus nggak dikabul-kabulkan, males lah loh. Putus asa, tergesa-gesa. Doa itu ikhwah bermanfaat, sekalipun nggak dikabulkan di dunia. Jangan dikira sia-sia. Gitu. Karena Allah yang tahu, kita nggak tahu. Bisa jadi dalam ilmu Allah itu yang terbaik nggak dikabulkan di dunia. Allah kan yang tahu toh. Apa antum mesti kalau dikabulkan mesti baik itu bagi antum? Belum tentu. Minta kaya dikabulkan, lah malah melampaui batas. Minta anak, punya anak, saking cinta sama anak malah melampaui batas. Diuji anaknya sakit, nggak tahan, pergi ke dukun malahan, kan? Gara-gara anak dia malah melampaui batas. Diuji dengan harta, belain hartanya, sampai nipu-nipu, sampai ambil jalan pintas.
Bisa jadi Allah yang ngerti. Ya, makanya kadang-kadang bisa jadi langsung dikabulkan. Ya, kadang-kadang ditunda. Allah yang tahu mana yang terbaik. Ditunda sampai waktu yang pas. Allah yang tahu, kita nggak tahu. Atau disebut dalam hadis, mungkin dengan sebab doa tadi dia dipalingkan dari bahaya, dia dipalingkan dari kemudorotan, semisal doa yang dia ungkapkan. Kita nggak ngerti loh, Ikhwan. Jadi itu nas hadis Rasulullah SAW. Nggak ada ruginya berdoa. Toh nggak dikabulkan sekarang, itu amal soleh. Karena doa itu ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu ibadah. Ketika seorang berdoa, dia beribadah. Orang beribadah, Allah syukuri, dapat pahala. Bahkan sampai dikisahkan dalam hadis, orang yang gak dikabulkan doanya di dunia, kemudian Allah ganti dengan ganjaran dan pahala di akhirat sana. Apa kata dia? Kata dia, duh seandainya doaku gak dikabulkan semua. Ngapa? Ternyata balasan dia lebih lagi. Nah, mintanya cuma anak, mintanya duit, mobil, rumah, istri. Kalau dikabulkan malah gak dapat pahala yang malah lebih besar di sana di akhirat sana. Sampai begitu dikisahkan, ada orang-orang yang tidak diijabahi doanya di dunia, simpanan amal soleh Allah beri dengan itu derajat di surga dan seterusnya. Dari pahala doanya. Apa kata dia? Sampai dia mengatakan, seandainya doaku gak dikabulkan semua saja, jadi pahala di akhirat nanti. Sampai begitu. Ya? Dan Umar bin Khattab menyatakan, aku gak urusan dengan masalah dikabulkan gak dikabulkannya doa. Yang penting aku sudah berdoa. Karena Allah mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Rabbmu, berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Pasti bermanfaat doa itu, gak ada yang sia-sia. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, secara makna saya sampaikan di sini, tidak mungkin Allah mengilhamkan kepada seorang hamba untuk berdoa kepadanya, kemudian Allah tolak. Gak mungkin lah. Coba sekarang antum, ada orang itu datang ke rumah, minta kasih, nggak dikasih. Jelek apa buruk orang itu? Hah? Di sisi antum, ke rumah, nanti ada surprise ya, apa namanya itu? Kejutan. Sampai sana lalu coba didiemin, malah nggak ditemuin. Itu sifat yang aib bagi manusia. Bagaimana Rabbul Alamin? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Cuman sama dengan masalah ruqyah tadi, masalah pengobatan tadi. Doa itu nanti ada tadi ampuh atau enggak ini yang mengucapkan doanya nih. Ya, makanya di sini dijelaskan, ya, naam doa itu merupakan sebab yang sangat kuat untuk seorang bisa mendapatkan yang dia inginkan atau terhindar dari mara bahaya yang dia khawatirkan, yang dia takutkan. Tapi bersama dengan itu bisa jadi doa tidak ada efeknya, tidak ada pengaruhnya. Hal ini bisa terjadi karena bisa jadi doa tersebut, ya, lemah, doanya lemah, nggak kuat. Ya, misalkan dia doa yang tidak disukai Allah, misalkan doanya mengandung kezaliman, ya, atau mungkin bisa jadi orang yang berdoa tadi tidak disertai ketundukan kepada Allah, ya, tidak disertai keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mungkin dia sudah berdoa tapi ada penghalang terkabulnya doa. Sebagaimana hadis yang disebutkan, ada seorang safar, ya, ada seorang safar, masya Allah, orang safar asalnya mustajab doanya, apalagi dia kusut rambutnya, ya, berdebu, capek, letih, the kill of the kumel,
Melas orang ini kan ya. Sudah mengadahkan tangannya lagi. Udah tuh bertawasul dengan nama Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Kan begitu ya dalam hadis. Kalau dilihat ini, Masya Allah, sebab-sebab terkabulnya doa sudah banyak. Safar, capek, letih, kondisinya sangat melas, ngangkat tangan, ada yang berdoa. Kemudian sudah pakai tawasul, pakai nama-nama Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Fa'anna yustajabu lahu. Lagi mana mau dikabulkan doanya? Wa mat'amuhu haramun, wa masrabuhu haramun, wa malbamun, wa ghudhiya bi haramin. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, besar tumbuh dari harta yang haram. Gimana mau dikabulkan? Ternyata ada penghalang. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Di sini kalau kita lihat, subhanallah ya, pembahasan Al-Imam Al-Qayyim begitu mendalam. Ya makanya kitab ini subhanallah sebenarnya. Cuma kitab ini tebal bener. Ya tebal, banyak pembahasannya di situ. Tapi subhanallah kalau dibaca tuh asik betul sebenarnya. Ya dibaca begitu, direnungi, diambil faedah, subhanallah. Banyak faedah-faedah. Sehingga kita itu lebih ngerti, paham dari hakikat ruqyah. Ya, tadi kan ya, bagaimana mengambil sebab yang syar'i, yang qadari, yang haram, yang enggak boleh. Bagaimana mensikapi sebab, enggak boleh bersandar kepada sebab, bersandar kepada Allah. Bagaimana tentang sebab doa. Doa juga sebab, bahkan dikatakan tadi sebab yang paling kuat. Tapi bersama itu ngapa kok kadang enggak berpengaruh doanya? Sudah doa tapi ternyata enggak dikabulkan. Ini kan jadi bahan untuk kita introspeksi di diri ketika belum dikabulkan doa-doa kita. Bahkan tadi kita sampaikan juga, jangan berburuk sangka ketika nggak dikabulkan di dunia. Ya, bisa jadi kan apa tadi? Pahala yang sedang Allah kumpulkan untuk kita di akhirat nantinya. Nah kalau kita belajar gini kan, masya Allah ya, anyem rasanya itu kan berdoa itu kan ya. Nggak ada balas dendam apa, di sini sakit hati. Doa kok sakit hati sama Allah loh, aneh. Awas kalau nggak dijabahi, kayak nggak sholat loh. Emang Allah rugi kamu nggak sholat? Rugi kamu sendiri ya. Nggak doa lagi, emang Allah yang rugi? Kamu sendiri yang rugi. Introspeksi. Nih baca penjelasan para ulama, bisa jadi ada penghalang doa tadi. Jadi semisal tadi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Bahkan ini subhanallah, pada zaman sekarang ini kita perlu benar-benar introspeksi diri, perlu muhasabah diri. Rasul sudah menggambarkan jauh-jauh hari nanti akan ada zaman, ada satu masa manusia sudah nggak peduli lagi ketika masalah harta, halal atau haram, nggak peduli lagi. Yang penting dapat. Bahkan kadang dibelain itu. Ya, yang penting dapat dengan slogan-slogan, ucapan-ucapan itu nggak nunjukkan iman, nggak nunjukkan tawakal kepada Allah, nggak nunjukkan kesabaran. Yang haram aja susah loh mas. Yang haram susah katanya. Ini orang apa kayak gini coba? Jauh dari ilmu, jauh dari iman, jauh dari tawakal kepada Allah. Apa dia nggak ngerti? Kalau daging yang tumbuh dari harta yang haram itu neraka tempatnya yang pantas. Apa dia nggak sadar kalau sampai masuk ke dalam tubuhnya barang yang haram jadi kemudorotan, yang dia makan bukan keberkahan dalam hidupnya. Kalau dia mikir begitu kan sebenarnya masya Allah, ya, harga-harga yang melambung, ya harga pada melambung ini mulai Ramadan itu ketahuilah sedikit pun nggak ngurangi jatah rezekimu. Nggak usah pusing. Tugasmu itu loh kamu perhatikan. Ya, wa'mur ahlaka bis-sholati 'alaiha. Wa'mur ahlaka bis-sholah wastaubir 'alaiha. La nas'aluka rizqan, nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa.
Pernah ada seorang salaf kita yang soleh didatangi manusia mengeluhkan harga yang melambung tinggi, harga-harga barang yang melambung tinggi. Dia bacakan ayat ini, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lil muttaqin. Kata dia, saya enggak urusan harga melambung tinggi sekalipun, bahkan seandainya satu butir gandum harganya 1 dinar. Tahu 1 dinar? 1 dinar 4,05 gram emas. 1 butir gandum loh, bukan sekilo. Sebutir, tahu sebutir? Semut itu mungkin lah ya. Enggak ada juga. Seberat apa sih butir gandum itu? Kok sebutir gandum harganya 1 dinar sampai 4,25 gram emas? Mahal betul berarti kan. Saya enggak urusan. Tugas saya ubudiyah, mewujudkan penghambaan saya kepada Allah, merintahkan diri saya dan keluarga saya untuk melaksanakan ubudiyah kepada Allah. Allah yang memberi rezeki. Kata Allah apa tadi? Nahnu narzuquk, kami yang beri rezeki. Kami enggak minta-minta kepada kalian rezeki. Allah enggak minta sajen-sajen, enggak. Dikasih makan, enggak. Kami yang beri rezeki. Dan sudah Allah naskan wal aqibatu lit taqwa atau wal aqibatu lil muttaqin, hasil akhir yang bagus hanya bagi orang yang bertakwa. Kemudian di sini dibawakan hadis-hadis tentang masalah doa. Di antaranya dalam Mustadrak Imam Hakim dari sahabat Abu Hurairah, Rasul mengatakan ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin dikabulkan. Jadi enggak boleh doa itu ragu-ragu. Ya Allah, saya minta rezeki kalau kamu mau ngasih. Saya minta selamat kalau kamu mau ngasih. Enggak boleh gitu. Yang tegas. Minta gitu loh, jangan terserah kamu ya Allah, dikasih enggak apa-apa, enggak dikasih juga enggak apa-apa loh. Doa apa doa ini? Yang yakin berdoa itu, yang mantap, ya begitu. Kemudian apa? Wa'lamu annallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafilin lahin. Tahuilah Allah enggak akan menerima doa dari hati yang lalai dan tidak serius. Sudah belum mintanya sungguh-sungguh itu loh, serius? Atau cuma ngomong nggak tahu artinya tadi ya? Coba gimana antum mau yakin nggak ngerti arti doanya? Tahu nggak artinya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan-jangan nggak ngerti lagi. Padahal doa paling top itu. Doa sapu jagat. Kebaikan dunia akhirat, minta semua sudah lengkap, pendek, ringkas, padat. Kalau antum tawaf di Ka'bah antara Hijr Ismail dengan Hajar Aswad, baca doa ini kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pikirannya ke Indonesia. Waduh, piye bojoku iki, anakku piye iki. Loh, gimana mau dikabulkan? Yang khusyuk, fokus dengan ucapan-ucapan tadi, yakin. Allah nggak terima kalau kitanya nggak serius, lalai hatinya. Ya, khusyuk itu yang akan diterima. Ini loh, coba jadikan bahan introspeksi bagi diri kita. Ya, harus apa? Sungguh-sungguh, serius. Dalam hadis yang lainnya, Rasul menyatakan, ya ayyuhan nas innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wahai manusia, Allah itu zat yang maha baik, tidak nerima kecuali yang baik-baik. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Allah sudah perintah orang-orang yang beriman dengan perintah yang Allah berikan kepada para rasul. Apa perintahnya Allah kepada para rasul? Apa perintahnya Allah kepada para rasul? Yang ini juga perintahnya Allah kepada orang beriman. Allah mengatakan,
ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat. Hei para rasul, makan yang thayyib, makan yang baik, yang halal. Ya, makan yang baik, makan yang halal. Wa'malu sholihah, dan beramal solehlah. Ini bima ta'maluna alim. Sesungguhnya kata Allah, aku maha mengetahui apa saja yang kalian kerjakan. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hei orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik yang telah kami berikan kepadamu. Kerja, cari duit itu sebab. Sebab untuk dapat rezeki. Cuman ada orang melanggar, pakai sebab yang nggak boleh, korupsi, nyolong, nipu, dan seterusnya. Dapat dia rezeki, tapi bukan rezeki yang thayyib, rezeki yang khabis, rezeki yang buruk. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Makanlah yang baik-baik yang kami rezekikan kepadamu. Tsumma dzakara rajul tadi. Kemudian disebutkan seorang yang yutilu safar, yang dia safar jauh, as'asa agbara, rambutnya kusut, berdebu, ya mudu yadai ila sama, menengadahkan tangannya ke langit, ya Robbi ya Robbi, berdoa kepada Allah, tawasul dengan namanya, sifatnya, ya Robbi ya Robbi. Ya, wa mat'amuhu haramun wa masrabuhu haramun wa malbasuhu haramun, padahal makanannya haram, padahal minumannya haram, padahal pakaiannya haram. Wa ghudhiya bi haram, dan dia juga tumbuh besar dengan yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana doanya bisa dikabulkan. Ini ma'syaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, sahabat Abu Dzar berkata, cukuplah doa itu bisa diterima jika disertai dengan kebajikan, layaknya sejumput garam yang mampu mencukupi makanan. Ya, jadi doa bukan sembarang berdoa. Nanti ada hal-hal yang perlu kita perhatikan sehingga dengan doa tersebut bisa bermanfaat, bisa menyembuhkan. Bahkan tadi bukan cuma menyembuhkan, yang kita cita-citakan, yang kita inginkan dari kebaikan-kebaikan dunia akhirat bisa diraih dengan doa. Bahkan sampai terhindar dari malapetaka, bencana juga bisa diraih dengan doa. Cukup ya sampai sini ya. Sampai sini taklim kita ya. Nanti kita lanjutkan lagi kalau ada waktu kesempatan, kita bahas lagi sebagaimana saya membahas lebih detail tentang hal-hal yang berkaitan dengan doa. Karena doa sebab yang pertama yang paling kuat. Ya, apalagi zaman fitnah, ya, zaman ujian, ini kita nggak boleh lepas daripada doa. Apalagi tadi kita sudah kerja, sudah usaha, masya Allah, buntu semuanya kadang-kadang. Ya, apalagi seperti ini sudah tinggal kepada Allah. Ya, masalah anak, nih, masya Allah, antum sudah sungguhan belum minta sama Allah? Ya, ada kisah Fudail bin Iyad. Apa doanya? Ya Allah, aku lemah, ya Allah, aku nggak mampu memperbaiki anakku, ya Allah, bantu aku, ya Allah, tolong aku, ya Allah, perbaiki dia, bukakan hatinya. Pernah nggak kita doa seperti itu? Oh, doanya minta duit terus, bisnis saja, nggak pernah doakan yang mantap, yang sungguh-sungguh tentang anaknya. Padahal anak itu subhanallah omset yang paling berharga. Ya, doa anak yang soleh, subhanallah. Cuman kadang kita kurang sungguh-sungguh dalam berdoa. Ya, anak suruh sholat harus perang dulu. Nyuruh sholat harus perang dulu. Ya, mungkin kita kurang doanya. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang yang menegakkan sholat, demikian anak keturunanku. Enggak pernah doa itu. Oh, mainnya inju, tali pinggang. Ya, pantesan perang terus. Enggak terbuka hatinya, enggak terketuk. Coba ini introspeksi diri kita, ini. Doa subhanallah pengaruh sangat besar
Bahkan sampai dikatakan tidak ada yang bisa nolak takdir kecuali doa. Begitu ampuhnya doa itu. Itu bisa tertolak takdir itu, maksudnya bisa berubah, tapi berubahnya yang di tangan malaikat. Adapun yang belum mahfud nggak ada perubahan, dan perubahan itu juga sudah ditakdirkan sama Allah. Karena dia berdoa, akhirnya takdirnya berubah. Tadinya sakit jadi sembuh, tadinya miskin jadi kaya, tadinya mandul jadi punya anak, sudah ditakdirkan juga itu. Tapi penting, ya, kuatnya pengaruh doa. Wallahu a'lam bishawab. Lebih kurangnya afwan, itu yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.